Kekhalifahan Abbasiyah merupakan salah satu era yang penting dalam masa kejayaan Islam atau yang kita kenal sebagai Golden Age of Islam. Era ini melahirkan berbagai macam bentuk penemuan yang memajukan peradaban manusia selama beberapa abad ke depan. Kemajuan itu terjadi di banyak bidang seperti sains, astronomi, matematika, dan sebagainya. Namun, seperti apakah bentuk penemuan yang ditemukan saat itu? Saya Satrio dari Ekonomi Islam Universitas Padjadjaran, dan pada video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa penemuan terbaik dari masa Kekhalifahan Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah bermula di tahun 750 Masehi, yang disebabkan oleh pemberontakan yang dipimpin oleh Abu al-Abbas dan para pendukungnya terhadap kepemimpinan Bani Umayyah. Pada saat itu, Bani Umayyah menghadapi konflik internal dan perlawanan dari berbagai kaum karena sikap mereka yang lebih condong kepada Muslim Arab dan menomorduakan non-Muslim seperti kaum Persia. Bani Abbasiyah kemudian mendirikan Baghdad, yang di kemudian hari menjadi ibu kota Irak saat ini, sebagai ibu kota yang menggantikan Damaskus. Baghdad terletak di antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat yang menghasilkan berbagai macam sumber daya alam yang dapat menghidupi masyarakat Baghdad. Baghdad juga terletak di antara benua Eropa dan Asia, sehingga menjadi posisi yang strategis sebagai jalur perdagangan antar negara. Bani Abbasiyah juga diuntungkan dengan adanya jalur perdagangan yang sebelumnya dipakai oleh Bani Umayyah, sehingga tidak perlu dibangun kembali dari awal. Penduduk Baghdad memproduksi berbagai macam komoditi seperti sutra, kaca, kertas, dan ubin yang kemudian menjadi produk yang diekspor. Kemakmuran Bani Abbasiyah mengundang berbagai macam orang dari penjuru dunia, seperti cendekiawan dan ilmuwan untuk ikut dalam memajukan ilmu pengetahuan. Dari situ, terbentuklah berbagai macam penemuan yang membantu kehidupan manusia di kemudian hari. Beberapa dari penemuan tersebut adalah Ibnu Haytham atau yang kita kenal sebagai Bapak Optik Modern menulis kitab Al-Manazir atau Book of Optics. Beliau memberikan penjelasan tentang Al-Bait Al-Muzrim sebagai dasar dari metode kamar gelap atau dalam dunia fotografi disebut sebagai kamera obscura. Penemuan tersebut menjadi dasar dari pembuatan portable kamera obscura oleh ilmuwan Inggris Robert Boyle dan Robert Hooke. Karya Ibnu Haytham juga menjadi rujukan bagi penemu selanjutnya seperti Leonardo da Vinci, René Descartes, dan Roger Bacon. Al-Khwarizmi mungkin adalah nama yang tidak asing dan sering kita dengar. Beliau merupakan penemu aljabar dan sistematika penulisan angka nol yang merupakan sumbangan terbesar dalam dunia matematika. Karyanya telah diterjemahkan oleh Gerhard of Germano dan Robert of Chester pada abad ke-12, memperkenalkan hasil karya Al-Khwarizmi kepada masyarakat Eropa dan seluruh dunia. Beliau juga berperan penting dalam memajukan bidang astronomi dan ilmu matematika lainnya seperti trigonometri dan aritmatika. Pengobatan dan kesehatan merupakan salah satu bidang yang mengalami kemajuan pesat di Kekhalifahan Abbasiyah. Pada abad ke-9 Masehi, Baghdad memiliki kurang lebih 800 dokter yang turut menyumbang terhadap kemajuan ilmu pengobatan, seperti penelitian lebih lanjut terhadap perbedaan cacar dan campak. Salah satu ilmuwan yang namanya familiar yaitu Ibnu Sina, atau yang di dunia barat dikenal juga sebagai Avicenna. Beliau memberikan salah satu kontribusi yang paling penting bagi dunia kesehatan masa kini melalui bukunya yang berjudul The Canon of Medicine, yang membantu dokter dan tenaga kesehatan untuk mendiagnosa penyakit kanker. Ia juga menulis kitab Al-Shifa atau yang kita kenal sebagai The Book of Healing yang membahas tentang psikologi, sains, quadrivium yang meliputi geometri, astronomi, matematika, musik, dan metafisika. Dan masih banyak lagi penemuan yang diprakarsai oleh para ilmuwan Islam di masa kekhalifahan yang berbeda. Masa keemasan Islam mungkin telah pudar selama berabad-abad lalu, namun jangan sampai semangat kita untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan juga ikut pudar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk melihat video lainnya dari channel SPI Ekonomi Islam Unpad. Dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.